Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten pakai skrip. Nah, kali ini kita sedang berada di Universitas Negeri Surabaya menyuguhkan inovasi terbaru melalui pembukaan Laboratorium Merdeka Belajar yang berlokasi di UNESA Lidah Wetan. Laboratorium Merdeka Belajar menjadi wadah peningkatan kompetensi seluruh civitas akademika UNESA dalam menyiapkan keunggulan diri sesuai dengan kompetensi revolusi industri 4.0. Sehingga dalam perancangannya, Laboratorium Merdeka Belajar dilengkapi dengan sarana-prasarana penunjang yang bertumpu pada 3 kekuatan utama: rekreasi, edukasi, juga konservasi. Terdapat berbagai fasilitas di Laboratorium Merdeka Belajar. Pertama, Tugu Pancasila. Tugu ini menjadi simbol penghargaan bagi para pahlawan yang telah berjuang dan membangun Indonesia. Kedua, Pelataran Nalaparna yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul sekaligus panggung terbuka untuk penampilan berbagai aksi pertunjukan. Ketiga, Lokatara Sports Area, sebuah jogging track, cycling area, horse riding, fun fitness outdoor untuk mendukung seluruh civitas UNESA tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Discussion area tersebar menjadi berbagai bentuk dan ukuran joglo yang dapat digunakan sebagai tempat berdiskusi sekaligus ruang pertemuan para tamu yang bertandang ke UNESA. Ramania Food Court. Di tempat ini, kalian dapat menikmati berbagai sajian kuliner yang nikmat dan sehat dengan harga terjangkau. Ranu Agrapana berfungsi untuk menampung hasil olahan limbah cair dari Samia Wastewater Treatment Plant sehingga dapat digunakan kembali di musim kemarau. Nismara Fishing Pond merupakan fasilitas untuk mewadahi hobi memancing para civitas, juga dapat menjadi sarana riset maupun tempat pembudidayaan berbagai jenis ikan yang dapat dikonsumsi. Parama Conservation merupakan fasilitas konservasi tanaman buah tropis dengan lebih dari 50 jenis tanaman langka. Kedepannya, seluruh tanaman dan hewan yang ada di area Parama Conservation juga akan diverifikasi dengan penggunaan barcode guna dilakukan identifikasi rutin. Laboratorium Merdeka Belajar Universitas Negeri Surabaya siap jadi wadah kalian berkolaborasi, mengeksplorasi berbagai bidang ilmu dalam mewujudkan komitmen UNESA, bergerak cepat, tanggap, dan solutif, dapat memberikan inovasi, juga solusi atas berbagai problematika masyarakat dengan semangat. UNESA, satu langkah di depan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang konseling multibudaya untuk pemberdayaan perempuan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada masalah multibudaya ini tidak hanya tentang suku, agama, maupun ras, tapi juga gender sangat berpengaruh pada manusia, yang mana kita tahu pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Yang kedua unsur tersebut tidak bisa terlepas karena manusia lahir sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Individu hidup berkelompok dan punya tujuan yang sama, yang mana nantinya bisa disebut sebagai masyarakat, yang dimana setiap kelompok masyarakat ataupun kelompok kecil tersebut memiliki suatu kebiasaan, yang mana kebiasaan ini menjadi budaya. Kebudayaan sehingga menjadi seorang individu menjadi yang unik dan sebagai produk sebuah budaya tersebut. Nah, setiap budaya yang punya dasar budaya tentunya memiliki berbeda ciri khas tersendiri, karena suatu kebudayaan mempunyai khas dan watak dari setiap kebudayaan tersebut. Seringkali kelihatan dari tingkah laku individu itu. Kekhasan ini akan dibawa dan menempel pada individu tersebut dan menjadi ciri khasnya individu tersebut, yang mana itu dikutip dari Fatoni tahun 2006 halaman 39. Nah, manusia sebagai makhluk sosial
dan sebagai produk suatu budaya tersebut saling berkomunikasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam komunikasi dan penyesuaian diri tentunya dalam berbagai hambatan akan muncul. Ada beberapa hambatan yang muncul dalam komunikasi dan penyesuaian diri, yaitu sumber-sumber yang berkenaan dengan perbedaan bahasa, komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, stereotip, kecenderungan menilai, dan kecemasan. Nah, untuk mempermudah komunikasi dan penyesuaian diri, maka individu diharapkan di lingkungannya mempunyai kesadaran terhadap budayanya. Itu menurut Panderson dalam Prayitno dan Herman Amti. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara multikultural yang mana keragaman dimiliki oleh Indonesia. Di satu sisi itu adalah anugerah yang sangat berharga dan perlu dilestarikan. Akan tetapi keragaman ini di sisi lain diakui atau tidak adalah suatu tantangan karena di dalamnya menimbulkan persoalan seperti kolusi, sesama etnis, nepotisme, kemiskinan, perusakan lingkungan, separatis, dan yang lebih mengkhawatirkannya adalah akan hilangnya rasa kemanusiaan, akan menghormati hak-hak orang lain yang merupakan bentuk nyata sebagai bagian multikulturalisme tersebut. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pentingnya adanya kesadaran multikultural menurut Matsumoto tahun 1996. Nah, terkait layanan bimbingan dan konseling di Indonesia, menurut Muhammad Surya mentengahkan tentang bimbingan dan konseling multikultural. Dalam bimbingan dan konseling ini, pendekatan multi budaya sangat tepat untuk lingkungan budaya plural seperti Indonesia. Bimbingan dan konseling ini dilandasi dengan semangat kebinekaan, yaitu kesamaan atas keragaman. Layanan bimbingan dan konseling hendaknya lebih berpangkal pada kebudayaan bangsa yang secara nyata mewujudkan kehidupan secara harmoni dengan kondisi yang plural ini. Nah, konseling multibudaya begitu penting dipahami oleh para konselor karena layanannya berdasarkan pada budaya yang bisa meningkatkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Seperti dalam penelitian yang dibawakan oleh Wibowo dan Tajiri tahun 2017 menjelaskan bahwa model bimbingan kelompok yang berbasis budaya Nageko sangat efektif untuk meningkatkan sikap prososial siswa dengan pelaksanaan pertemuan bimbingan kelompok dengan nilai-nilai budaya Nageko. Dengan mengintegrasikan budaya dalam proses layanan bimbingan dan konseling cukup efektif untuk mendapatkan hasil yang baik. Dengan kata lain, guru bimbingan dan konseling perlu menggabungkan nilai budaya dalam layanan bimbingan dan konseling, apalagi dalam ranah konseling, agar konseling nantinya dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, pergeseran paradigma dalam konseling yang dikemukakan oleh Bradley tahun 2001 menyatakan bahwa konseling yang semula berorientasi pada intrapraksikis awalnya dan sekarang bergeser kepada ekstrapraksikis yang akan mempengaruhi keadaan emosional dan psikologis yang lebih baik, yang mana membawa implikasi mendasar pada pelaksanaan konseling. Pendekatan multibudaya disiplin menjadi tuntutan dalam melakukan program-program konseling. Arah baru konseling membawa keterbukaan wawasan bahwa penyelesaian problematika yang dihadapi oleh konseli tidak saja dipahami dalam kondisi psikisnya, tetapi konteks di mana konseli berada turut membantu mengatasi problematika yang dihadapinya. Nah, di sini Kleisika dan Robinson menjelaskan dalam bukunya tahun 2001 bahwa peran konselor dalam menjalankan advokasi sosial dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu konselor bekerja dalam konteks sosial di mana permasalahan terjadi, dan konselor bekerja terkait erat dengan upaya profesional, yaitu membantu konseli keluar dari situasi yang tidak adil dan setara dalam masalah yang dihadapinya. Nah, di sini menurutnya konselor dituntut untuk memiliki perikemanusiaan yang dikembangkan dalam bentuk terapi humanis oleh Carl Rogers, yaitu person center model. Dalam pendekatan ini konselor memberikan kemerdekaan sepenuhnya
kepada konseli untuk mengekspresikan apa saja yang dikehendaki. Pendekatan ini ditujukan agar tidak menciptakan kondisi yang mengancam bagi konseli, sehingga konseli merasa terlindungi dan memiliki rasa aman untuk mengutarakan segala hal yang menjadi permasalahannya. Nah, dari itu kita tahu bahwasanya tuntutan dari kondisi memposisikan konselor yaitu pertama, memahami isu dan konteks perubahan mekanisme sosial serta memiliki kemampuan membaca arah paradigma perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Dan kedua, membuat jaringan dalam sistem dan unit sosial yang berkaitan dengan wilayah kerja konseling, yang mana kita dapat mengkerucutkan secara umum konselor yang berperspektif pada gender tidak jauh berbeda dengan konseling bagi komunitas-komunitas tertentu. Hal ini mendasar tentang dipahaminya proses konseling feminis adalah tidak sekedar masukkan isu-isu gender ke dalam proses konseling, tetapi dibarengi dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kesetaraan gender, perspektif nilai pada perempuan, dan memandang setiap orang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan memutuskan secara mandiri. Nah, perspektif konseling secara feminis ini memiliki berbagai karakteristik, yaitu pertama, pengakuan bahwa ada pengaruh konteks sosial, politik, ekonomi, dan sejarah dalam pembentukan kehidupan, pengalaman, dan perilaku dalam keluarganya. Dan kedua, memahami secara fokus tentang gender dalam kehidupannya, bagaimana gender turut berperan dalam membedakan pengalaman hidup seorang laki-laki dan perempuan, memahami sosialisasi peran jenis kelamin, kritik pada praktek konseling, dan konstruk teori yang kurang dihargai kehidupan perempuan dan berakibat pada pandangan tentang perilaku perempuan yang stereotipkan lemah dan pasif. Dan selanjutnya, terapi memberikan nilai yang sama terhadap pilihan dan pengalaman hidupnya antara laki-laki dan perempuan itu. Selanjutnya, kesadaran gender merupakan kekuatan mendasar dalam kehidupan sosial dan keluarga. Selanjutnya, menekankan kemampuan konseli, memberikan kesempatan untuk menguji pilihan yang ditetapkan. Dan terakhir, memotivasi kepercayaan diri konseli dalam konseling dan menekankan prinsip kesetaraan antara konseli dengan konselor. Akan tetapi, Gilbert dalam Jill Elder di sini mengajukan dua prinsip yang berbeda dalam konseling feminis, yaitu pertama, personal atau konseli ini memiliki posisi secara politis dalam masyarakat. Konseli maupun konselor berusaha membangun konsep tentang nilai gender dan bagaimana konsep nilai tersebut telah berpengaruh pada konstruksi sosial. Hubungan antara konseli dan konselor setara, yang mana menurut Gilbert ini ditandai dengan kemampuan konselor untuk memandang konseli sesuai dengan potensinya, menginformasikan kepada konseli tentang proses konseli yang perannya secara tepat, memakai berbagai strategi yang mana mengedepankan kemampuan dan kemandirian konseli, mendorong mengekspresikan kemarahan serta menjadi model perilaku yang baik bagi konseli. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan Gilbert tadi. Nah, di sini Brown dan Jill juga merumuskan yang mana konseling feminis ini dengan menekankan hubungan setara antara konselor dan konseli. Teori sentral konseling feminis adalah menekankan kesetaraan antara konseli dengan konselor. Nah, pentingnya kesetaraan ini dibuktikan dengan riset yang dilakukan oleh Worrell dan Johnson, yang mana dapat mengungkap 16 dalil inti dari konseling gender. 6 dalil diantaranya adalah menekankan aspek kesetaraan atau egalitarian relationship. 3 dari 6 aspek tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pertama, konseling feminis didasarkan pada pola yang jelas dan tepat terhadap kesadaran tentang proses konseling. Konseling feminis ditujukan untuk membangun kesetaraan dan saling menghargai, bukan hubungan yang otoriter. Serta konseling feminis ini adalah proses kerja sama antara konseling dan konselor yang
untuk menetapkan tujuan dan langkah konseling tersebut. Nah, di situ kita tahu bahwasanya konseling feminis memiliki tujuan yang berdasar dalam melakukan intervensi secara personal, keluarga, komunitas, yang mana mempengaruhi faktor kesehatan mental mereka, khususnya perempuan, yang disebabkan oleh intrapersonal dan hubungan interpersonal. Tujuan jangka panjang dari konseling ini ialah membangun kekuatan personal sosial dan resiliensi terhadap strategi menghadapi trauma dan stres pada masa lalu, masa sekarang maupun masa akan datang. Nah, di sini tentang perspektif gender akan masuk pada kompetensi paradigma perspektif gender. Selanjutnya, bagaimana tentang pemberdayaan perempuan. Nah, menurut Parson dan Anggreni Primawati tahun 2012 dalam bukunya tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan menekankan bahwa orang-orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, serta kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain, yang mana hal tersebut akan menjadi perhatiannya. Dan selanjutnya, menurut Suparjan dan Herpin menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan sebenarnya merupakan proses belajar dalam penekanan orientasi pada proses serta pelibatan masyarakat. Proses pemberdayaan ini diharapkan mampu menumbuhkan kompetensi masyarakat yang meliputi tanggung jawab sosial dan kapasitas. Kompetensi tanggung jawab sosial berarti tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Keberhasilan suatu pemberdayaan merupakan keberhasilan bersama dari seluruh masyarakat tersebut. Apabila mengalami gagalan, kekurangan dalam proses pemberdayaan, masyarakat itu sendiri yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Sementara kompetensi kapasitas terkait pengembangan diri dalam hal ini adalah kemampuan penilaian kebutuhan, identifikasi sumber daya, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu kondisi yang cukup kuat, meliputi keterampilan tadi, pengetahuan, serta kekuasaan, sehingga suatu kondisi cukup kuat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat serta dapat berkembang untuk meningkatkan kualitas hidupnya sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana program pemberdayaan perempuan? Program pemberdayaan perempuan ini tentunya perlu diadakan, yang mana agar tujuannya untuk menguatkan kelompok perempuan, meningkatkan tugas dan fungsi seorang perempuan, pelibatan kelompok tersebut dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dalam semua kegiatan yang ada dalam masyarakat, seperti pembangunan fisik, penguatan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, peningkatan kepemimpinan perempuan ini agar dapat mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dalam peluang untuk terlibat dalam pembangunan. Nah, dari berbagai kegiatan program tersebut dapat disimpulkan juga bahwa pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring pembangunan sangat diperlukan agar perempuan dapat berperan dalam pembangunan. Dan yang dibutuhkan adalah keterampilan, pengetahuan, serta kekuasaan agar memiliki daya tawar yang diakui oleh masyarakat. Yang mana di sini menurut Gunawan Sumodiningrat dalam buku Nyarian Nugroho menjelaskan bahwa pemberdayaan ini perlu 3 langkah yang berkesinambungan. Pertama, pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang hendak diberdayakan harus dipihaki atau dikuati oleh seorang laki-laki atau gender laki-laki. Selanjutnya, penyiapan, yang artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa dan ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, serta mengambil manfaat. Dan terakhir adalah perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas atau saat dia sudah cukup mendapatkan
suatu nilai positif baru dia bisa dilepas. Seperti itu. Nah, program pemberdayaan perempuan ini dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang bermanfaat apabila memiliki proses serta tahapan kerja yang mana menurut Aziz dan Alfitri tahun 2011 dalam bukunya, tahapan ini antara lain pertama membantu masyarakat menemukan masalahnya, kedua melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut secara mandiri, dan selanjutnya menentukan skala prioritas masalah, artinya dapat memilah dan memilih dalam setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Selanjutnya mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain pendekatan sosiokultural dalam masyarakat. Nah, berdasarkan uraian atau penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwasanya program pemberdayaan perempuan itu memiliki proses utama, yaitu ada 3: perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Perencanaan merupakan proses identifikasi, kemudian pelaksanaan ialah upaya untuk merealisasikan program tersebut yang telah direncanakan, yang mana diakhiri dengan evaluasi, yang mana untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dari proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh kelompok tersebut. Baiklah, sekian dari konten hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Portions of carry. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.